Hello guys, enjoy this video material about pembuatan kebijakan oleh David Easton dan Gabriel Abraham Almond. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuatan kebijakan oleh David Easton dan Gabriel Abraham Almond, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Tri Angelika. Saya Ajeng Nur Hasana. Saya Husnul Waridina Sution. Saya Lucina Valinda. Saya Sumirati. Saya Muhammad Amru Nur Rahmat Jamauri. Saya Fitriana Makfiro. Aku Cute Angelika. Saya Flamita Siti Khalifah. Saya Adhan Nur Jamila. Saya Dwi Hartati. Aku Gusdalena Trikurnia. Saya Ulfa Oktaviani. Yang akan membahas pembuatan kebijakan oleh David Easton dan Gabriel Abraham Almond. Konsep input dan output politik. David Easton di dalam bukunya The Political System yang memuat mengenai konsep input dan output politik, tuntutan dan dukungan serta umpan balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan. Tuntutan dan dukungan diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan atau input yang masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem, dan kemudian menjadi bentuk output serta adanya mekanisme umpan balik melalui proses yang berlangsung. Sebagai salah satu variabel dalam sistem, input dapat berupa tuntutan maupun dukungan. Kemudian, Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam, yaitu tuntutan yang berasal dari internal serta bentuk tuntutan yang berasal dari eksternal. Teori sistem David Easton. Menurut teori sistem David Easton, proses pembentukan kebijakan tidak bisa menghindarkan segala bentuk upaya dari kelompok atau individual tertentu yang berkeinginan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan. Hal tersebut dilakukan agar keputusan yang dihasilkan nanti dapat menguntungkan bagi pihaknya. Semua rangkaiannya seperti proses, alokasi, komponen, sumber daya, kekuasaan, dan aktor mempunyai peran masing-masing dalam proses pembentukan kebijakan. Sebagai sebuah sistem, kehidupan politik sebagai suatu sistem berisikan segala aktivitas-aktivitas yang saling terikat dan berhubungan satu sama lain untuk mempengaruhi keputusan dari otoritas. Hubungan atau ikatan antar semua sistem. Adanya hubungan-hubungan atau ikatan antar semua sistem menandakan bahwa aktivitas tersebut dapat mempengaruhi bagaimana keputusan dari otoritatif ditujukan dan dilaksanakan. Selain itu, David Easton juga menjelaskan beberapa sifat utama dari sistem politik, yaitu sifat identifikasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, unit-unit sistem politik. Unit yang hadir dalam sistem politik merupakan bentuk aksi politik yang biasanya membentuk diri dalam peran politik dan kelompok politik. Aksi politik tersebut dikelompokkan sebagai tindakan yang berhubungan dengan kekuasaan politik dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua itu ada batas-batas sistem politik. Agar dapat membedakan antara sistem politik dan lingkungannya, maka sebuah sistem politik memiliki batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih saling berhubungan dengan keputusan yang dapat mengikat bagi masyarakat. Konsep fungsionalisme struktural. Di sini kalian akan mengenal konsep dari Gabriel Almond yang dikenal sebagai fungsionalisme struktural. Disebut demikian karena Almond telah menjelaskan pandangannya dengan mengingat struktur sistem politik yang ada. Gabriel Almond telah menekankan bahwa setiap sistem politik memiliki beberapa struktur dan struktur ini menjalankan fungsinya tertentu. Dalam karyanya yang dikenal dengan The Politics of the Area, Almond telah menarik perhatian dengan sebuah isu yang menarik. Ia mengatakan bahwa meskipun ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, struktur tersebut menjalankan fungsi yang hampir sama. Fungsionalisme struktural menurut Stephen Westby. Mengapa terdapat fungsionalisme struktural? Jika menurut pendapat Stephen Westby, dalam analisis struktural fungsional, seseorang ini menentukan struktur-struktur penting dan kemudian mencoba menelusuri fungsi-fungsi dan struktur-struktur tersebut. Dalam setiap sistem politik ada struktur tertentu, dan ini tidak dapat dikacaukan satu sama lain. Sejauh fungsi yang bersangkutan ada sejumlah tumpang tindih antara fungsi struktur, tapi tumpang tindih ini tidak boleh terlalu ditekankan. Fungsionalisme input dan output. Almond membedakan kategori fungsionalnya dengan mengklasifikasikannya sebagai input dan output.
Fungsi input yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, yaitu proses di mana seorang individu memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Yang kedua, artikulasi kepentingan yang menyiratkan proses di mana pendapat, sikap, keyakinan, dan preferensi diubah menjadi tuntutan yang koheren pada sistem politik. Yang ketiga, agregasi kepentingan, yaitu proses di mana tuntutan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan keputusan yang dapat ditindaklanjuti. 4. Komunikasi politik, yaitu proses di mana individu, kelompok, dan lembaga mengirimkan dan menerima informasi mengenai fungsi sistem politik. Fungsi outputnya yaitu pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan. Dan itulah pembahasan kami mengenai konsep input dan output, teori sistem David Easton, hubungan dan ikatan semua sistem otoritatif, konsep fungsionalisme menurut Stephen Wasby, dan yang terakhir yaitu fungsi input dan output menurut Gabriel Almond. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.